Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, walladzi ja'ala ad-dinul islamu 'alal mu'minina al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita cintai dan kita banggakan bersama, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Ayahanda Zulkifli Hasan, yang alhamdulillah pada malam hari ini akan memberikan pengarahan kita dari Widya Chandra. Yang kita hormati dan kita banggakan, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, Ayahanda Edi Suparno. Terima kasih berkenan hadir bersama kami di puncak pada malam hari ini. Saya harus memanggil Ayahanda karena malam hari ini saya berada di panggung Barisan Muda. Terhadap pimpinan Partai Amanat Nasional, kami memanggilnya Ayahanda. Yang kita banggakan dan kita cintai bersama, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, yang juga Ketua MPB DPP BM PAN. Karena kami pernah berjuang bersama, izinkan saya menyapanya dengan saudaraku Yandri Susanto. Ya, biar beliau nggak nyenggol-nyenggol kita punya lagi. Yang saya cintai dan kita banggakan bersama, Ketua POK DPP PAN, saudaraku Ahmad Mumtaz Rais. Sang jago yang lagi viral di jagat internet Nusantara ini. Pak, ini Ketua Umum, jangan di situ. Dulu beliau ini, waktu saya masih Ketua DPW BM PAN DIY, beliau bendahara saya. Tapi memang nasib itu dengan garis tangan, hari ini kita harus takluk terhadap saudara Ahmad Mumtaz Rais yang hari ini menjadi Ketua POK DPP PAN. Yang saya cintai, Ketua Umum BM PAN periode 2006-2011, saudaraku Ahmad Rizky Sadik. Waktu beliau Ketua Umum, Mas Yandri Sekretaris Jenderalnya, dan saya Ketua DPW BM PAN DI. Artinya regenerasi di BM PAN begitu luar biasa berjalan. Waktu beliau Ketua Umum, saya sekjennya. Tapi biasa BM PAN Mas Sekjen. Kadang-kadang tuh nyenggol-nyenggol dikit, tapi kumpul bersama. Luar biasa. Saudaraku Pak Saungu, saya mohon maaf kepada Ketua DPW BM PAN yang lain, bukan saya istimewakan. Tapi secara khusus saya undang beliau malam hari ini untuk memberikan semangat kepada seluruh BM PAN Indonesia. Karena beliau ikon, bukan cuma di Partai Amanat Nasional, tapi sudah menasional. Dan tentu ini adalah energi anak muda yang kita butuhkan hari ini. Rekan-rekan Ketua DPW, Ketua DPD, Sekretaris DPW dan Sekretaris DPD BM PAN Indonesia, terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti rakernas malam ini secara virtual. Saudara-saudaraku yang saya cintai, tentu sebagai kader BM PAN kita sangat bangga. Kenapa bangga? Karena Ortom yang hari ini kita menjadi rumah besar kita ini berbeda dengan Ortom-Ortom yang lain di partai manapun. Mas Sekjen, kalau Ortom di partai yang lain biasanya berdiri setelah partainya berdiri. Dibentuk berdasarkan segmen-segmen yang dibutuhkan oleh partai. Tapi insya Allah BM PAN ini lahir bersama dengan lahirnya Partai Amanat Nasional. Sehingga kadang-kadang ada ego bagi kader BM PAN.
bahwa kita dengan Partai Amanat Nasional ini relasinya tidak seperti partai lain dengan ortomnya. Kita minta, kita setara. Dan kalau kemudian kita ini kritis terhadap Partai Amanat Nasional, bukan kita mengambil garis berbeda atau kita melawan, tapi inilah BM PAN. Kita sedang berikhtiar memberikan yang terbaik untuk Partai Amanat Nasional. Oleh karena itu, tentu pada malam hari ini kita ingin sekali mendengarkan arahan Ketua Umum PAN. Kita ingin sekali mendengarkan arahan Mas Sekjen tentang bagaimana posisi BM PAN ke depan agar bersama-sama kita memenangkan Partai Amanat Nasional pada tahun 2024 yang akan datang. Karena menurut saya, siapapun, apapun, dan lembaga manapun, kalau tidak bisa beradaptasi dengan keadaan sekarang, tentu dia akan punah. Kita semua pernah mendengar cerita tentang dinosaurus yang perkasa, yang luar biasa, yang hidup di masa lalu. Semua orang mungkin tahu, bahkan tahu bagaimana rupa dinosaurus yang besar, yang luar biasa itu. Tapi hari ini kita tidak pernah menemukan jejaknya lagi. Artinya sunatullah telah bercerita kepada kita bahwa seperkasa apapun, ketika dia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya, maka dia akan punah. Dinosaurus yang luar biasa itu, menurut para ahli, kenapa dia punah? Karena dia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Tentu BM PAN dan Partai Amanat Nasional yang kita cintai ini ingin agar kita bicara secara bersama-sama. Bagaimana kita beradaptasi dengan keadaan hari ini agar PAN yang kita cintai ini tidak punah. Tantangan sudah berubah. Persoalan yang kita hadapi sudah jauh berbeda. Sistem pemilu mungkin akan berubah. Kalau kita masih menggunakan cara pandang yang lama, paradigma yang lama, tentu kita akan ketinggalan. Bahkan mungkin kita bisa akan punah di masa yang akan datang. Tentu sebagai kader BM PAN, tidak ingin BM PAN ini punah. Tidak ingin Partai Amanat Nasional ini lenyap. Oleh karena itu, Rakernas kali ini, BM PAN sebagaimana Mas BM PAN-nya, tetap setia bersama Partai Amanat Nasional tercinta. Oleh karena itu, ke depan, tentu lewat pembahasan kami nanti, Ketua MPB, kami sudah membuat rekomendasi eksternal dan rekomendasi internal. Ini akan kami sampaikan kepada Partai Amanat Nasional. Tentu kami senang dengan rencana Partai Amanat Nasional yang telah berusaha membentuk ortom-ortom baru untuk menangani segmen-segmen yang baru. Kami dengan hati yang lapang, karena kita ingin bahwa ke depan makin banyak ortom, kita bisa bergandengan tangan untuk memenangkan Partai Amanat Nasional. Sehingga saya mohon, tidak boleh ada kader Partai BM PAN ini alergi dengan berdirinya ortom-ortom baru. Kita sambut mereka semuanya di rumah besar Partai Amanat Nasional ini. Dan tentu di BM PAN ini adalah rumah besar bagi kader-kader Partai Amanat Nasional. Di sini kami belajar berorganisasi. Di sini kami belajar berpolitik. Di sini kami belajar menjadi tokoh yang kemudian kami bisa membesarkan Partai Amanat Nasional. Saya bisa menggambarkan bahwa begitu banyak anak-anak rakyat yang dulunya bukan siapa-siapa, tidak dikenal siapa-siapa, karena BM PAN di rumah besar ini telah menjadikan dia sebagai seorang yang luar biasa. Ada Mursyadi di Aceh yang dulu bukan siapa-siapa, hari ini menjadi anggota DPR. Dulu kita tidak tahu siapa Dempo Expert, sekarang menjadi anggota DPR di provinsi. Kita tidak tahu dulu siapa Budiman, hari ini dia menjadi anggota DPRD di Sumsel. Kita tidak tahu siapa Haidir dulu, hari ini dia luar biasa. Pernah ketua DPR, sekarang gue calon bupati di Maros. Dia lahir Jumat minggu ini jam. Begitu juga sampai di Papua. Dulu kita tidak tahu siapa Thomas Warijo. Hari ini dia luar biasa dan sangat kenal di BM PAN ini. Dulu mungkin saya sama dengan Mas Yandri. Kami sama-sama orang kampung. Mas Yandri di Bengkulu, kampung sekali halamannya. Tapi hari ini beliau ketua Komisi 8 DPR RI, tampil di semua media. Dulu mungkin yang kenal cuma kepala desanya. Hari ini Presiden Jokowi sangat takut dengan Yandri Susanto. Begitu juga, siapa yang tahu Rizky Sadik? Dulu di Jawa Timur. Tapi hari ini saya kira di DPR semua orang kenal siapa Rizky Sadik. Gitu. Ditaruh di tempat yang kering, di Blitar, yang dulu tidak pernah punya kursi. Karena dia kader BM PAN, dia bisa menjaga kursi itu 2 periode. Begitu juga Ahmad Yohan. Telung maksudnya bisa neng duit sing dikumpul. Begitu juga Ahmad Yohan, Mas Sekjen. Saya lahir besar di kampung yang dulu tidak punya listrik, tidak punya jaringan internet,
tidak punya jalan hotmiss. Tapi alhamdulillah hari ini saya menjadi anggota DPR RI untuk periode yang kedua. Kami belajar di BM PAN. Kami tumbuh besar di BM PAN. Rumah ini telah membesarkan banyak orang. Dan tentu tidak akan menjaganya selamanya. Oleh karena itu saya selalu mengajak kepada seluruh keluarga besar anak muda Indonesia. Mari bergabung di rumah besar BM PAN. Rumah yang akan membesarkan kita semuanya. Agar kita bersama-sama bisa berkontribusi nyata bagi pembangunan negeri yang kita cintai ini. Dan tentunya inilah yang akan kita bahas dalam Rakernas 1 BM PAN di tahun 2020 ini. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat, kami memohon kepada Ketua Umum Partai Amanat Nasional memberikan pengarahan kepada kami, sekaligus membuka Rakernas BM PAN di tahun 2020 ini secara resmi. Setelah itu nanti tentu kita akan meminta para tokoh-tokoh BM PAN yang malam hari ini hadir. Terima kasih Ketum Rizky sudah mengajak senior-senior yang pernah berjuang bersama beliau waktu beliau Ketua Umum. Ada Bang Zul Husen, ada Saudara Halim, ada Saudara Boy, ada Saudara Sabarudin Labamba, ada Saudara Dedi dari Kalbar. Terima kasih atas kehadirannya. Ini sungguh penghormatan luar biasa kepada kami. Dan inilah BM PAN. BM PAN ini luar biasa. Kalau ada 3 calon di Kongres PAN, maka ada anak BM PAN di semua calon itu. itu. Siapapun yang menang tetap BM PAN. Itu. Hari ini kalau Bang Zul yang menang, tetap aja Ketum Yandri wakil ketua umum. Mas Mumtaz ketua POK. Kalau dulu Mulfari yang mana, mungkin dulu wakil ketua umum, saya ketua POK-nya. Tapi itulah BM PAN. Tidak ada yang baper. Yang baper ini kalau tidak pernah belajar di rumah besar BM PAN. Kalau dia belajar di rumah besar BM PAN, maka dia tidak akan pernah baper menjadi seorang politisi. Banyak dulu orang datang ke saya. Ketum Yohan, ketemulah sama Ketum YS. Kami semua ini galau. Saya bilang, kamu siapa? Kok mau ngatur-ngatur saya ketemu Ketum YS? Saya ini lebih lama bergaul dengan Ketum YS ketimbang kamu ini. Jadi nggak usah jadi mediator. Karena BM PAN ini selalu alamiah. Kami akan ketemu. Tiba-tiba ada ulang tahun PAN, kami foto berempat. Baru semua orang like tuh. Dulu orang takut ngaku BM PAN, takut disikat Ketum Yandri. Gitu. Tapi setelah foto berempat, semua orang mau datang ke BM PAN. Bahkan Bang Dodi yang kemarin marah BM PAN, bahkan mau bikin tuh kongres luar biasa dia. Tadi pamit, Ketum Yohan saya bisa hadir nggak? Datang aja. Di BM PAN ini biasa-biasa saja. Kami belajar tumbuh besar menjadi kader organik. Kader yang selalu berpikir memenangkan Partai Amanat Nasional. Apapun keadaannya. Sehingga Mas Mumtaz terima kasih. Ini anak muda yang selalu menyemangati kami. Malam ini beliau hadir. Banyak yang protes. Kok fotonya ada gambar Mas Mumtaz? Emang Mas Mumtaz pernah ketua umum BM PAN? Tidak bro, beliau ketua POK. Saya minta memberi semangat BM PAN se-Indonesia. Agar sejak kecil kita belajar bersinergi dan selalu bersama Partai Amanat Nasional tercinta. Demikianlah yang bisa sampaikan. Inilah cara BM PAN. Berdamai secara alami. Berdamai dengan guyon. Karena kami selalu ketemu di hati. Bukan karena gesekan-gesekan politik yang ecak-ecak itu. Akhirnya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Ibu kan